Pernahkah kita berpikir ketika gempa atau tsunami datang, apa yang benar-benar menentukan keselamatan kita? Bukan hanya seberapa besar gempanya, tetapi seberapa siap kita dalam menghadapinya. Dari beberapa video yang telah saya tonton, yaitu dari wilayah Yogyakarta, pesisir Indonesia hingga Jepang, ada banyak pelajaran berharga tentang bahaya, risiko, dan cara mencegah dampak dari bencana-bencana tersebut. Powerful witching changes. Firestorm through the destroyed Tokyo. All buildings in the country have been subject to seismic tests and rigorous earthquake-proof design standards. Many homes are stocked with first survival kits as well. Tahun 2006, gempa besar mengguncang Yogyakarta akibat daripada sesar opak. Ribuan rumah runtuh, ribuan nyawa melayang. Masalah utamanya, banyak bangunan tidak tahan akan gempa-gempa tersebut. Dinding dasarnya mudah roboh, atap-atapnya berat, menambah beban. Disinilah terlihat struktur lemah membuat risiko meningkat berkali-kali lipat. Di pesisir selatan Jawa, ada ancaman senyap gempa megatrust. Kalau terjadi, bisa memicu tsunami raksasa seperti gelombang datang dengan cepat, tinggi, dan menghantam permukiman nelayan. Nah, bisa berdampak kepada kehancuran pesisir, hilangnya rumah, bahkan terjadinya potensi korban massal. Kemudian tantangan besarnya yaitu adalah terdapat pada jalur evakuasi yang sempit dan juga shelter yang terbatas. Sekarang mari kita lihat Jepang. Nah, Jepang itu merupakan negara yang juga sering diguncang oleh gempa besar. Tapi perbedaannya mereka itu sudah membangun dengan prinsip hidup bersama gempa. Nah, bangunannya itu memakai teknologi isolasi gempa. Ada sistem peringatan dini dan masyarakat rutin latihan evakuasi. Jadi meski bencana besar, dampaknya itu bisa ditekankan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Mereka itu lebih siap untuk menghadapi berbagai bencana tersebut. Saat gempa terjadi di Jepang, tampak sebuah rumah yang bergoyang mengikuti gerakan tanah. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari inovasi luar biasa. Jepang telah mengembangkan teknologi canggih seperti base isolation. Teknik ini bekerja dengan menempatkan bangunan di atas lapisan elastis, seperti bantalan karet atau gel, yang berfungsi menyerap getaran dari gempa. Bayangkan seperti rumah yang berdiri di atas per, sehingga saat tanah bergerak, rumah ini akan beradaptasi mengikuti guncangan tanah. Selain itu, ada juga dampers yang berfungsi menyerap energi gempa, mengurangi goyangan dan mengontrol gerakan bangunan agar tetap stabil. Dengan teknologi ini, bangunan di Jepang mampu mengurangi resiko kerusakan dan bahaya, menjadikannya lebih sedikit aman. 尾鷲小学校では子どもたちに自分の判断で逃げる力をつけてもらおうと定期的に避難訓練を行っています。地震を知らせる放送が流れると
346人の全校児童は机の下に入り、揺れが収まると防災頭巾をかぶり、それぞれ避難場所の裏山に向かいました。今回は先月初めて南海トラフ地震臨時情報が発表されてから初の訓練となりましたが、地震はいつ発生するかわからないという理由で、子どもたちには事前に知らせずに行われました。Lalu, pelajaran terakhir yaitu datang dari gagasan global. Nah, jangan hanya sibuk merespon setelah bencana, tetapi utamakan pencegahannya. Artinya, sejak awal bangun rumah, jalan, atau sekolah, semuanya itu harus dirancang tahan akan bencana. Pencegahan mungkin terlihat mahal di awal, tapi jauh lebih murah daripada membayar kerugian dan kehilangan nyawa. Nah, teman-teman, kalau dibandingkan, Indonesia itu masih fokus pada respon dan kesiapsiagaan komunitas, tapi lemah di aturan pembangunan. Sedangkan Jepang itu sudah maju dengan regulasi ketat dan teknologi mereka yang canggih. Sementara gagasan global itu menekankan pencegahan itu sebagai kunci pembangunan berkelanjutan. Kita bisa belajar dari semuanya, kuatkan komunitas, tegakkan aturan, dan jadikan pencegahan itu sebagai prioritas yang paling utama. Kesimpulannya, bencana itu memang tidak bisa dicegah, tapi dampaknya itu bisa dikurangi, bahkan diselamatkan. Banyak nyawa kalau kita mau belajar, bersiap, dan membangun dengan cerdas. Mari bersama-sama bukan hanya tanggap bencana, tapi siap mencegah bencana.